Disinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Tanda kiamat Nasdem dan Surya Paloh karena capreskan Anies Baswedan. Partai jadi gurem, terancam bubar dan masuk bui karena korupsi BTS. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dan sebagai seorang pebisnis besar, Surya Paloh tidak akan maulah keluar dari koalisi. Karena kalau dia jadi oposisi, bisa hancur apa yang dia bangun selama ini kalau dia harus keluar dari kekuasaan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Rini Budoyo mengungkapkan tekanan parah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam mencapreskan Anies Baswedan selain menghadapi kasus Johnny G. Plate. Menurut Rini, pada awalnya Surya Paloh mengira langkahnya menjadikan Anies Baswedan sebagai capres Nasdem jenius dan patut dicoba karena berpotensi menjadi partai unggul di pemerintah. Dan Surya Paloh berpikir bahwa ia bisa berdiri di balik tirai kekuasaan melalui Anies, sang calon presiden boneka yang bisa dia setir-setir. Namun rupanya manuvernya hampir gagal. Karena Nasdem telah keluar dari kesepakatan bersama Presiden Jokowi dalam koalisi pemerintah usai mencapreskan Anies. Presiden Jokowi dengan tegas tidak menggubris lagi Partai Nasdem yang sudah keluar dari kesepakatan partai-partai koalisi pemerintahnya. Lebih lanjut, Surya Paloh harus menerima tekanan akibat korupsi BTS yang menjerat Sekjen Nasdem Johnny G. Plate. Dan tekanan yang lebih parah yaitu elektabilitas Anies terus merosot. Bahkan penyelidikan jaksa terkait aliran uang korupsi BTS yang merugikan negara hingga triliunan bisa saja mengarah pada Nasdem dan Surya Paloh. Jika sampai aliran dana tersebut terbukti, maka dipastikan karir politik Surya Paloh dan Nasdem berhenti. Sebab kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah itu tidak mungkin Johnny Plate bermain sendirian. Kemungkinan besar ada pihak-pihak lain yang turut serta membackup dan mengakomodir kecekatan tangan yang merugikan negara yang sangat besar itu. Belum lagi, Nasdem Tower yang mewah dan megah itu yang dibangun dengan anggaran yang luar biasa besar dan fantastis. Apakah semua itu dana dari pribadi Surya Paloh? Saya tidak yakin. Memangnya seberapa besar kekayaan Surya Paloh? Dengan kasus segini besar terlalu banyak kepentingan dipertaruhkan. Surya Paloh kini tampak panik sepeninggal Johnny Plate yang telah lenyap dari radar politik terkulai lemas membongkok dalam bui. Sekarang baru Surya Paloh kena batunya, galau berat dan berada di persimpangan jalan. Apabila mawas diri, mestinya Surya Paloh tidak seterpuruk ini. Inilah akibatnya kalau bergandeng tangan dengan Anies yang banyak dicela. Menggandeng Anies hanya bawa sial saja. Anies memang terbukti tidak dapat untuk diandalkan. Hal yang seharusnya Surya Paloh sudah sadar dari jauh hari sebelumnya. Terbukti elektabilitas Anies setelah pencapresan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Masih banyak kalahnya, tidak pernah mendominasi. Selain dari sisi elektabilitas pribadinya, Anies ternyata tidak cukup kuat untuk mengikat para partai calon koalisi pengusungnya. Terbukti, PKS dan Partai Demokrat masih bertawar-tawar terkait dukungan dengan posisi cawapres pendamping Anies sebagai dalihnya. Bila memang Anies dianggap sebagai harapan yang tinggi, kedua partai tersebut seharusnya tidak perlu berpikir panjang dan bertindak seperti itu dalam menunjukkan dukungannya. Yang paling parah ternyata Anies tidak membawa imbas yang baik bagi Partai Nasdem. Elektabilitas Nasdem terancam boncos, rawan tergusur dari Senayan. Nasdem malah berpeluang membuat dua partai calon rekan koalisinya itu berpesta pora. Untuk itulah Surya Paloh mesti berepot-repot ria hingga saat ini. Paloh tentu masih memikirkan hal yang lebih besar, menyelamatkan Nasdem menjadi prioritas utamanya. Mendekat kembali pada kekuatan-kekuatan yang lebih besar menjadi harapannya untuk itu. Selain tidak perlu capek-capek meladeni dua partai gurem yang madesu itu, mendingan main cap-ciki, cukup dengan PDIP saja. Dengan begitu, nafsu Nasdem menjadi penguasa akan tercapai. Dan Anies akan menjadi gelandangan politik yang tak laku dijual lagi. Bagaimana kalau menurut Anda?
Presiden kan ingin kontestasi besok itu mudah dan murah, gitu. Kan kalau dua paslon ini berarti satu putaran. Negara tidak perlu keluar terlalu banyak anggaran lagi untuk putaran kedua. Jadi lebih baik 2 nama, bukan 3 nama? Ya betul. Nasdem merapat ke Gerindra. Prediksi panas Denny Siregar di Pilpres 2024 hanya akan diikuti 2 paslon. Anies out dan hanya akan jadi penonton. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Satu hal bahwa soal apakah ada 2, 3, 4 poros, ini ketua umum partai kok kuncinya, bukan yang lain. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Denny Siregar meyakini pemilihan presiden atau Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Dari 3 kandidat calon presiden yang telah mengemuka, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan yang akan terlempar dari kontestasi. Alasannya sederhana, yaitu karena elektabilitas Anies yang semakin anjlok tergambar dari hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Adapun partai politik pengusung Anies akan terbagi ke 2 kubu, yaitu kubu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS diprediksi bergabung ke kubu Prabowo, sementara Partai Demokrat bergabung ke kubu Ganjar Pranowo. Sementara itu, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode 29 April hingga 10 Mei 2023, elektabilitas Anies berada di nomor buncit dengan perolehan 23,3%. Di sisi lain, elektabilitas Ganjar Pranowo berdasarkan hasil survei Litbang Kompas berada di posisi pertama dengan perolehan 40%. Adapun posisi kedua ditempati oleh bakal calon presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, yakni Prabowo Subianto dengan perolehan 36,8%. Jika diperhatikan memang seperti itu, dan kemungkinan besar prediksi Denny Siregar benar akan terbukti, karena alasannya tak susah ditebak. Karena Presiden Jokowi paham bahwa orang yang berseberangan dengan dirinya tak mungkin melanjutkan warisan dan program kerja Jokowi setelah selesai menjabat. Tapi itu masih strategi. Namun ini akan menarik kalau sampai Jokowi beneran mau memainkan strategi itu dengan mempertimbangkan situasi politik ke depan akan seperti apa. Strategi yang akan lebih siap dijalankan kalau Prabowo ngebet dan mengumumkan pencapresan dirinya dalam waktu dekat. Karena koalisi pro Jokowi dan pro PDIP akan bisa segera menentukan langkah dan mulai bergerak dengan segenap kekuatan kader partai hingga ke masyarakat awam. Jadi, bagaimana kira-kira soal langkah taktis dan strategis yang akan Jokowi jalankan demi melakukan soft landing, pergantian kepemimpinan, supaya setidaknya 5 tahun berikutnya apa yang Jokowi bangun dengan susah payah tidak menguap atau hancur begitu saja karena sosok yang tidak menyukai Jokowi? Demi biaya Pilpres yang lebih hemat, saya lebih memilih hanya ada 2 capres pada Pilpres 2024 nanti, supaya siapapun yang mendapatkan suara lebih banyak akan menjadi penerus Jokowi Ma'ruf Amin. Anies Baswedan sih biarkan saja, malah bagus kalau dia sampai batal nyapres, biar negeri ini lebih kondusif, aman, dan tenang, serta bangsa ini tidak perlu mundur lagi. Tapi jika dilihat, peluang Anies saat ini hanya ada pada Nasdem. Tapi entah mengapa, saya merasa posisi Anies tidak aman sepenuhnya, karena elektabilitasnya di beberapa survei juga tidak menguntungkan bagi Anies. Selain itu, pamor Nasdem juga anjlok setelah mengusung Anies. Dengan ini, panggung politik Anies yang dibangun dalam waktu 5 tahun lewat tata kata bisa terancam kolaps. Capek-capek jualan mimpi, didukung oleh pendukungnya yang fanatik, serta jungkir balik membanggakan JIS dan Formula E terancam sia-sia. Semua itu tentu bisa membuat Anies dan pendukungnya berdebar-debar, menunggu dalam ketidakpastian. Maka dari itu, tak usah mimpi ikut pemilu lagi. Memang baiknya Anies jadi penonton saja, karena memang lebih cocok jadi komentator. Dia lebih lihai menggunakan kata-kata ketimbang bekerja. Bersamaan dengan Anies, nasib AHY pun masih belum cerah. 2 orang ini bermimpi jadi pemimpin. Jadi kalaupun diusung, kemungkinan duet Anies AHY yang akan terjadi. Itu pun dengan syarat Nasdem, Demokrat, dan PKS bersatu. Tapi kalau gagal, dua-duanya hanya bisa duduk di pojokan sambil gigit jari.
Bagaimana kalau menurut Anda?